Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Jalianti dari kelas 11 MPLB 5. Ingin menjelaskan tentang perencanaan program kerja public relation. Secara umum adalah proses interaksi dengan tujuan menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan dua belah pihak, menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dengan tujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan, saling apa adanya, pengertian, dan citra yang baik. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Cantor dan Burns, Definisi public relations adalah sebuah bagian dari fungsi manajemen. Yang kedua itu ada menurut IPRA. Public relations suatu kegiatan yang saling pengertian untuk mendapatkan sisi positif atau citra baik dari masyarakat. Yang ketiga itu menurut John Marston, public relation adalah komunikasi persuasif yang direncanakan untuk mempengaruhi publik secara signifikan. Pengertian program kerja. Pengertian program kerja adalah suatu rencana kegiatan dalam suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan sistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Perencanaan atau planning merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan cara untuk mencapainya. Ada beberapa alasan perencanaan kehumasan. Yang pertama, untuk mengantisipasi perubahan lingkungan seperti teknologi, politik, hukum, dan ekonomi. Yang kedua, menghadapi perubahan operasional. Yang ketiga, menciptakan tujuan objektif dan target yang dicapai. Ruang lingkup program kerja public relation. Ruang lingkup kerja public relation meliputi yang pertama, public relation and publicity, yaitu mengenali perusahaan kepada publik. Yang kedua, events, yaitu mengorganisasikan event atau kegiatan sebagai upaya membentuk citra. Yang ketiga, yaitu pekerja seseorang public relation dalam menghasilkan produk-produk tulisan yang sifatnya menyebarkan informasi kepada publik. Yang keempat, community involvement, yaitu public relation harus membuat program-program yang ditunjukkan untuk menciptakan keterlibatan komunitas atau masyarakat sekitarnya. Yang kelima, identity media merupakan pekerja public relation dalam membina hubungan dengan media sosial. Yang keenam, lobbying merupakan public relation yang sering melakukan upaya persuasi dan negosiasi dengan berbagai pihak. Yang ketujuh, social investment merupakan pekerja public relation untuk membuat program-program yang bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan sosial. Proses program kerja Humas. Proses perencanaan program kerja Humas melalui proses 4 tahapan atau langkah-langkah pokok yang menjadi landasan acuan untuk melaksanakan program kerja kehumasan. Yang pertama, penelitian dan pendengaran atau disebut dengan listening. Pada tahapan ini akan ditetapkan suatu fakta dan informasi yang terkait langsung dengan kepentingan organisasi. Yang kedua, ada perencanaan dan mengambil keputusan atau planning decision.
Tahapan ini merupakan kelanjutan dari tahapan fact-finding. Atas dasar hasil sebelumnya, seseorang humas merencanakan bagaimana sebaiknya dengan memperhatikan faktor-faktor psikologis, sosiologis, keadaan sosial, ekonomi, dan politik. Pesan dari komunikator dirumuskan agar dapat mencapai tujuan. Yang ketiga, komunikasi pelaksanaan. Tahapan komunikasi tidak terlepas dari perencanaan tentang bagaimana pengomunikasian dan apa yang dikomunikasikan sehingga membutuhkan kesan-kesan yang secara efektif mempengaruhi pihak-pihak yang dianggap penting dan berpotensi dalam upaya memberikan dukungan sepenuhnya. Yang keempat, ada evaluasi. Pada tahapan ini, Humas mengadakan penilaian terhadap hasil dari program-program kerja atau aktivitas Humas lainnya yang telah dilaksanakan, serta efektivitas dari teknik-teknik manajemen dan komunikasi yang telah dipergunakan. Modal-modal perencanaan program kerja Humas. Perencanaan program Humas Public Relation harus mengikuti pola secara sistematik dan mengikuti model operasi secara menyeluruh. Ada 6 perencanaan public relation. Yang pertama, menilai situasi. Yang kedua, mendefinisikan secara objektif. Yang ketiga, mendefinisikan publik. Yang keempat, memilih teknik dan bahan. Yang kelima, penganggaran. Yang keenam, menyusun laporan. Manfaat public relation adalah sebuah perusahaan membangun relasi hubungan yang baik dengan para stakeholder dan masyarakat. Manfaat khusus PR yang meliputi kegunaan PR dalam pengelola dan pelaksanaan sastra antara lain. Yang pertama, manajemen krisis. Tidak ada satupun perusahaan yang bebas dari krisis, minimal mempunyai resiko mengalami krisis. Yang kedua, penerbitan desktop. PR bertanggung jawab atas jurnal internal komputer perusahaan. Oleh karena itu, biasanya perusahaan memiliki bagian internal relation untuk mengurus hal tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.